Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, raja menghadapi dilema besar di istananya. Dua kasus kejahatan baru saja diungkap di hadapan rakyat. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang kedapatan mencuri sandal di sebuah masjid. Kasus kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang terbukti menilap uang rakyat hingga 2 miliar dirham. Namun, persoalan muncul karena rakyat protes keras atas perbedaan hukuman yang telah dijatuhkan. Si pemuda pencuri sandal divonis 10 tahun penjara, sementara sang koruptor hanya mendapatkan hukuman 2 tahun dengan fasilitas mewah di penjara. Mendengar protes dari rakyat, raja bingung untuk memutuskan keadilan. Maka ia memanggil Abu Nawas untuk menjadi hakim untuk memutuskan perkara ini. Di ruang sidang yang penuh sesak oleh rakyat, Abu Nawas memulai pengadilannya dengan suara tegas. Ia memanggil si pemuda pencuri sandal lebih dulu. "Wahai anak muda, katakan padaku, mengapa kau mencuri sandal itu?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu menjawab dengan penuh rasa bersalah. "Tuan, saya mencuri sandal karena saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli sandal seharga 5 dirham." Abu Nawas mengangguk, lalu memanggil koruptor. "Dan engkau wahai pejabat, mengapa kau mengambil uang rakyat yang jumlahnya tak terhitung?" Koruptor menjawab sambil tersenyum sinis, "Tuan, saya hanya mengikuti kebiasaan pejabat lain. Lagi pula, uangnya kan milik negara, bukan perorangan." Abu Nawas mengusap janggutnya dan berdiri. Ia memandang baginda raja dan seluruh hadirin dengan tatapan tajam. "Dengarkan," seru Abu Nawas. "Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kerajaan ini, pemuda ini telah mencuri sandal seharga 5 dirham dan menyebabkan kerugian bagi 1 orang. Oleh karena itu, hukumannya adalah 10 tahun penjara. Namun menurut saya, hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang dia ambil. Maka saya putuskan, hukuman pemuda ini membersihkan seluruh masjid di kerajaan selama 10 tahun. Pemuda itu terkejut, namun ia menerima keputusan tersebut dengan air mata. Abu Nawas lalu menoleh ke arah pejabat koruptor. "Adapun engkau, wahai pejabat, kau telah mencuri 450 juta dirham dari uang rakyat. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk kerajaan yang mencapai 282 juta orang, maka setiap individu telah dirugikan sekitar 2 dirham. Menurut undang-undang, hukumannya adalah 6,5 tahun penjara. Namun, efek dari pengkhianatanmu telah merusak kepercayaan seluruh bangsa. Oleh karena itu, saya putuskan hukumanmu adalah dikurung seumur hidup di ruangan gelap tanpa fasilitas apapun." Rakyat pun bersorak-sorai mendengar keputusan tersebut. Sementara koruptor yang sombong itu langsung merasa lemas dan tak berdaya. Setelah sidang usai, baginda raja memuji kebijaksanaan Abu Nawas. "Engkau tidak hanya memberikan hukuman yang adil, tapi juga memberi pelajaran bagi seluruh rakyat." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Keadilan bukan tentang angka wahai baginda. Keadilan adalah tentang bagaimana hati merasa lega dan kepercayaan rakyat tetap terjaga." Sejak itu Abu Nawas semakin harum sebagai hakim yang cerdik dan adil. Sementara kerajaan pun semakin dihormati oleh rakyatnya. Kisah selanjutnya. Di tengah gemerlap kota Baghdad yang kaya akan budaya dan sejarah, ada sebuah sungai yang terkenal dengan keindahannya yang memukau. Dengan airnya yang jernih dan angin sepoi-sepoi, membuat siapa saja yang datang merasa ingin berlama-lama di sungai itu. Setiap hari, ribuan orang datang untuk menikmati pemandangan atau sekedar bermain air. Namun, ada satu masalah yang mengguncang ketenangan sungai tersebut. Tiba-tiba buaya besar muncul ke permukaan. Orang-orang yang sedang bermain air berlari ke darat dengan suara teriakan yang membuat suasana semakin mencekam. Sore harinya, baginda raja yang mendengar kabar tentang teror buaya tersebut merasa sangat marah.
Keindahan pantai yang seharusnya menjadi tempat wisata itu kini malah menjadi tempat yang menakutkan. Keesokan paginya raja memanggil dua orang yang dikenal dengan keunikannya masing-masing, yaitu Abu Nawas dan Abu Jahil. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas dan Abu Jahil, ada seekor buaya besar di sungai kerajaan kita yang telah meresahkan rakyatku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun yang berhasil menangkap buaya itu akan kuberikan hadiah besar. Tapi ingat, aku ingin buaya itu ditangkap hidup-hidup." Abu Jahil dengan penuh percaya diri langsung maju ke depan. "Baginda, itu perkara kecil bagi saya. Saya ini ahli strategi perangkap. Beri saya waktu dan buaya itu akan segera tertangkap." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya hanya tersenyum kecil dan berkata, "Baginda, saya akan mencoba semampu saya. Izinkan nanti. Saya akan menggunakan umpan agak sedikit aneh untuk menangkap buaya itu." Raja tersenyum lebar mendengar jawaban mereka. "Baiklah, kalian berdua aku beri waktu 3 hari. Siapkan strategi kalian." Hari pertama Abu Jahil langsung beraksi. Dia membuat perangkap besar di tepi sungai, lengkap dengan umpan seekor babi gemuk. Dia berpikir, buaya pasti tergiur dengan babi ini. Tinggal tunggu saja, buaya akan masuk perangkap. Malam itu Abu Jahil bersembunyi di balik semak-semak, mengintai perangkapnya. Tak lama kemudian, terdengar suara air bergejolak. Benar saja buaya besar itu muncul dari sungai, mendekati perangkap. Abu Jahil hampir melompat kegirangan. Namun saat buaya melihat umpan babi itu, ia berhenti dan berbicara dengan suara berat. "Maaf tuan, saya tidak akan makan umpan Anda karena babi itu haram." Abu Jahil terkejut bukan main. "Haram? Buaya bisa bicara? Dan kamu juga tahu soal halal dan haram?" Buaya itu mengangguk. "Tentu saja, saya buaya modern. Sudah belajar dari para ulama sungai. Jadi, simpan saja babi itu untuk kebutuhan lain." Abu Jahil hanya bisa melongo. Sementara buaya itu kembali ke sungai dengan santainya. Pada hari kedua, Abu Nawas memilih cara untuk mengamati perilaku buaya dari kejauhan. Dia memperhatikan bahwa buaya itu sering muncul di dekat tempat tertentu, seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatian. Gumam Abu Nawas, buaya ini tampaknya lebih tertarik pada sesuatu yang berbeda. Jika bukan makanan, mungkin sesuatu yang lebih memikat. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke pasar kerajaan dan menyewa seorang wanita cantik untuk menjadi bagian dari rencananya. Wanita itu meski awalnya bingung, namun setuju setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Pada hari ketiga Abu Jahil tidak menyerah begitu saja. Kali ini dia mengganti umpannya dengan seekor ayam besar yang sudah dimasak, tapi hasilnya tetap nihil. Buaya itu muncul lagi dan berkata, "Maaf tuan, saya sedang diet, tidak makan makanan berminyak." Abu Jahil hampir menangis frustasi. Sementara itu Abu Nawas yang sudah siap dengan strateginya, dia membawa wanita cantik itu ke tepi sungai dan menyuruhnya berdiri di sana sambil menyanyi dengan suara merdu. Tak lama kemudian buaya besar itu muncul. Matanya berbinar-binar melihat wanita cantik tersebut. "Siapa dia?" tanya buaya dengan nada penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Ini adalah calon pasanganmu jika kau bersedia naik ke darat." Buaya itu langsung naik ke darat tanpa pikir panjang. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, Abu Nawas dengan cepat menjebaknya menggunakan jaring besar yang sudah disiapkan. Buaya itu terkejut. "Hai, ini curang. Kamu telah mengelabuiku." Buaya itu sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Abu Nawas tertawa. "Memang dasar buaya. Giliran wanita cantik saja kamu kejar." Buaya itu tak mau kalah. Dengan nada santai, ia menjawab, "Kalau di sungai aku menjadi predator Abu Nawas. Tapi kalau sudah di darat seperti ini, aku menjadi buaya darat." Kisah selanjutnya. Suatu malam di sebuah desa kecil, Abu Nawas sedang menikmati hidangan malamnya di rumah sederhana miliknya. Baru saja ia ingin menyuap sesuap roti hangat,
Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas memandang pintu dengan curiga. Siapa pula yang mengetuk malam-malam begini, pikirnya. Namun ia tidak langsung membuka pintu. Dengan hati-hati, ia bertanya dari dalam, "Siapa di luar sana?" Suara serak dari luar menjawab, "Aku hanya ingin menyampaikan undangan pernikahan dari Tuan Abdul Karim." Abu Nawas mendengar langkah kaki menjauh, lalu sunyi kembali. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya secarik undangan tergeletak di depan pintu. Undangan itu bertuliskan, "Pernikahan besar Tuan Abdul Karim di Lembah Gurun Gersang, malam ini juga, malam 1 Muharram." Pesta pernikahan di tengah gurun? Wah, pasti hidangannya banyak, ujar Abu Nawas sambil mengusap perutnya yang mulai keroncongan. Karena Abu Nawas penasaran, Abu Nawas pun mengajak sahabatnya untuk datang ke pernikahan besar Tuan Abdul Karim. Mereka pun berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Setibanya di Lembah Gurun Gersang, mereka disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Tuan Abdul Karim. Ia mengantar Abu Nawas dan sahabatnya ke lokasi pernikahan. Suasana pesta tampak meriah tapi aneh. Cahaya obor berkelip-kelip seperti ingin padam, dan para tamu berpakaian serba hitam dengan wajah kaku. Namun hidangan di meja terlihat menggugah selera. Ada kebab harum, nasi kebuli, dan baklava berkilauan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara itu, sahabatnya duduk diam tanpa menyentuh apapun. "Kenapa kau tidak makan? Ini lezat sekali," tanya Abu Nawas sambil mulutnya penuh makanan. "Aku merasa ada yang tidak beres, Abu Nawas. Orang-orang ini tidak berkedip sama sekali," sahut sahabatnya ketakutan. Namun Abu Nawas malah semakin semangat makan. Setelah puas makan, Abu Nawas bersiap pulang. Ia pun menyelipkan beberapa potong baklava dan kebab ke sakunya. Pengantin pria yang tinggi menjulang dan pucat menyelaminya dengan tangan dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa waktu baru sekitar jam 9 malam. Namun ketika sampai di desa, azan subuh berkumandang. Ia pun bingung. Sesampai di rumah, ia ingin memberikan baklava itu kepada ibunya. Namun ketika ia mengeluarkan makanan dari sakunya, alangkah terkejutnya ia melihat gumpalan darah dan sampah busuk. Ya ampun! Abu Nawas memegangi perutnya yang mual-mual. Ia langsung berlari ke halaman dan muntah-muntah. Sahabatnya berkata, "Aku kan sudah bilang, Abu Nawas, jangan membawa makanan itu. Itu adalah makanan jin. Dan pesta pernikahan itu juga adalah pesta pernikahan jin." Abu Nawas mengusap mulutnya dan menjawab sambil tersenyum licik, "Tenang saja, suatu saat aku akan balas mengundang mereka ke pestaku." "Untuk apa, Abu Nawas?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tertawa. "Biar mereka makan baklava yang kucelupkan ke kuah sandal dan nasi kebuli dari pasir betulan. Lihat saja nanti siapa yang lebih pintar mengerjai." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak meskipun perut Abu Nawas masih terasa mual. Namun ia sudah menyusun rencana licik untuk membalas kaum jin. Kisah selanjutnya. Suatu pagi di istana Baginda Raja terjadi keramaian yang luar biasa. Seorang suami dan istri datang menghadap raja dengan wajah masam. Mereka bertengkar hebat dan sepakat ingin bercerai. Baginda Raja mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar. Namun semakin lama mendengar, raja semakin pusing. Keduanya sama-sama keras kepala
tidak ada yang mau mengalah. Kalau aku yang memutuskan perkara ini, pasti akan banyak yang kecewa, gumam Baginda Raja. Lalu muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya solusi tak terduga. "Abu Nawas," seru Baginda Raja, "aku tunjuk kau menjadi hakim perceraian hari ini. Selesaikan perkara pasangan ini dengan bijak." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Baik Baginda, serahkan padaku." Abu Nawas duduk di kursi hakim. Di hadapannya duduklah pasangan itu, si suami dengan tangan terlipat di dada dan si istri dengan wajah cemberut. Keduanya saling menatap tajam seperti dua kucing yang siap berkelahi. Abu Nawas membuka sidang dengan suara tenang. "Baiklah, sebutkan alasan kalian ingin bercerai." Si suami berseru lebih dulu. "Istriku ini pemalas, makan saja dia mau, tapi memasak tidak pernah." Si istri langsung membalas, "Dia lebih pemalas, berangkat kerja telat, pulang cepat, tapi minta dilayani seperti raja." Keduanya mulai saling tuduh, suaranya semakin lantang. Abu Nawas pura-pura menguap, lalu tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan. "Hebat, kalian berdua cocok sekali. Kalian sama-sama pandai menyalahkan," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Mereka berdua terkejut dan diam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi sebelum aku putuskan cerai atau tidak, ada syarat yang harus kalian penuhi dulu. Kalian harus melewati ujian ini," kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebatang sapu ke tangan si suami dan sebuah baskom kosong ke tangan si istri. "Suami, sapulah lantai sampai benar-benar bersih. Istri, tangkap debu yang berterbangan ke baskom ini. Jangan sampai ada debu yang jatuh ke lantai." Mereka berdua kebingungan, tapi karena ingin bercerai secepatnya, mereka menurut. Si suami mulai menyapu dengan penuh semangat. Sementara itu, si istri berusaha menangkap debu dengan baskom. Namun, debu itu begitu kecil dan halus. Berkali-kali si istri mencoba menangkapnya, tetapi tetap saja debunya meleset. Setelah beberapa saat, keduanya tampak kelelahan. Si suami berhenti menyapu dan si istri menyerah dengan wajah berkeringat. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Nah, kalian lihat, debu itu seperti kesalahan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tidak peduli sekeras apa kalian mencoba, tidak mungkin menangkap semua kesalahan. Jadi, mengapa tidak memaafkan satu sama lain?" Mereka saling pandang. Kemudian wajah keduanya melunak. Si suami menghela nafas dan berkata, "Mungkin aku terlalu kasar padamu." Si istri tersenyum kecil, "Dan mungkin aku kurang berusaha memahami kamu." Abu Nawas menepuk tangan sekali lagi. Sidang selesai. Tidak ada perceraian hari ini. Yang ada hanyalah kesempatan baru untuk memperbaiki rumah tangga. Baginda Raja yang menyaksikan dari jauh tersenyum puas. Penduduk desa pun kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah ini. Mereka bertepuk tangan untuk Abu Nawas, sang hakim cerdik yang mampu mengubah perpecahan menjadi perdamaian. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memegangi pinggang dan bahunya yang pegal. Seharian kemarin dia sibuk berjualan di pasar, dan hari ini tubuhnya protes. Belum selesai Abu Nawas mengeluh, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari ujung jalan. "Jamu, jamu, jamu beras kencur, cabe puyang, atini ancur, digondol garangan. Jamu, jamu, jamu tuan, jamu temulawak, pakule ayu tapi poena." Abu Nawas menoleh cepat. Matanya langsung terpaku pada seorang penjual jamu yang berjalan mendekat. Wah, cantik sekali, putih langsing, senyumnya manis, bodinya lah dalah. Subhanallah, penjual jamu kok kayak kutilang, kulit putih tinggi langsing, gumam Abu Nawas sambil melirik penuh minat. "Nona jamu nona,"
panggil Abu Nawas dengan semangat. Penjual jamu itu tersenyum, lalu menghampiri Abu Nawas. Dengan sopan, dia duduk di teras rumah sambil melipat kakinya ke samping. "Jamunya masih ada, Nona cantik?" tanya Abu Nawas, berusaha terdengar ramah tapi dengan nada menggoda. "Masih ada, Tuan," jawabnya dengan lembut. "Jangan panggil Tuan, Dek. Aku masih muda. Panggil saja Mas Abu," kata Abu Nawas sambil merapikan kain sarungnya. "Ngomong-ngomong, kamu jual jamu apa aja, Dek?" "Banyak, Mas Abu. Ada beras kencur, cabai puyang, temulawak, pegelinu, dan ada juga jamu kuat cengat, Mas." Abu Nawas tersenyum lebar. "Wah, aku coba jamu kuat cengat saja, Dek. Siapa tahu bisa tambah ganteng aku." Penjual jamu itu tertawa kecil. "Baik, Mas Abu, tapi jamunya nggak boleh diminum sembarangan loh, Mas." "Oh, tenang saja, Dek. Aku tahu cara minum jamu," kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. "Ngomong-ngomong, siapa namamu, Dek?" "Nama saya Fatimah, Mas," jawab penjual jamu. "Fatimah? Nama yang cantik, secantik wajahmu. Cepetan buatkan jamunya ya, sebelum istriku muncul. Kalau dia tahu aku ngobrol lama-lama dengan wanita cantik, dia bisa ngamuk seperti singa kelaparan." Fatimah terkekeh kecil, lalu menuangkan jamu ke dalam botol dan memberikannya kepada Abu Nawas. Kemudian penjual jamu itu segera pulang, sementara Abu Nawas memegang botol jamu untuk diminumnya nanti malam. Saat penjual jamu itu hendak pergi, Abu Nawas menanyakan harga jamunya. "Dek, berapa harganya?" "1 dinar saja, Mas." "1 dinar? Murah sekali, Dek," kata Abu Nawas. "Ini aku bayar 10 dinar." Fatimah terkejut. "Wah, Mas Abu baik sekali. Tapi ingat loh, Dek, itu untuk 10 botol jamu, Dek. Berarti kamu harus kesini 10 hari berturut-turut. Besok sore kamu bawa lagi ke sini," kata Abu Nawas sambil berlari masuk rumah karena istrinya memanggil. Fatimah hanya bisa bergumam, "Dasar pelit, kukira dia dermawan, ternyata bayar buat 10 botol jamu." Keesokan paginya, Abu Nawas memulai rutinitasnya seperti biasa, mencuci piring dan pakaian. Setelah selesai, dia merasa haus. Pandangannya tertuju pada botol jamu di meja makan yang lupa tadi malam dia minum. Tanpa pikir panjang, dia menuangkan segelas dan langsung meminumnya. Tak berselang lama, tubuhnya mulai terasa panas dingin, keringat bercucuran, dan ada sensasi aneh yang merayap. Saat melihat ke bawah, Abu Nawas terperanjat. "Subhanallah, berangku berdiri tegak, belum waktunya bangun, kok sudah bangun?" serunya panik. Hari itu, Abu Nawas harus menghadap baginda di istana. Dia mulai berpikir keras, mencari cara agar kondisi memalukan ini tidak terlihat. Akhirnya, dia memilih mengenakan sarung besar yang panjang hingga menyapu lantai. "Sarung ini pasti bisa menutupi semuanya," gumamnya yakin. Sesampainya di istana, raja menatap Abu Nawas dengan heran. "Abu Nawas, mengapa kau memakai sarung sebesar itu? Ada apa ini?" tanya raja curiga. Abu Nawas berpikir cepat. "Ampun baginda, tadi saya baru selesai mencuci pakaian istri saya. Karena sarungnya besar, saya sekalian pakai agar tidak mubazir," katanya penuh percaya diri. Namun rasa penasaran raja semakin menjadi. Raja mengelilingi Abu Nawas, mengamati sarung yang dipakai olehnya. Sebentar lagi akan ada pertemuan penting dengan para raja tetangga, dan Abu Nawas sebagai penasihat istana seharusnya berpakaian lebih rapi. "Abu Nawas, lepaskan sarung itu dan kenakan pakaian resmi yang sudah kami sediakan," perintah raja tegas. Abu Nawas berusaha menolak dengan wajah pucat, tapi raja tak memberi pilihan. Jika dia membangkang, hukuman berat menantinya. Dengan terpaksa Abu Nawas melepaskan sarungnya. Saat itu juga raja terbelalak kaget. "Astagfirullahaladzim, Abu Nawas, ada apa dengan barangmu? Masih siang tapi sudah berdiri menjulang seperti ini." Abu Nawas menunduk malu. "Ampun Paduka, tadi pagi saya minum jamu yang ternyata adalah jamu kuat cengat, Paduka. Saya tak tahu kalau dampaknya akan seperti ini," jawabnya dengan suara gemetar.
Raja tak kuasa menahan tawa. Hahaha, jadi kau minum jamu, Abu Nawas? Iya Paduka. Abu Nawas mengira Raja akan marah kepada Abu Nawas, tetapi malah sebaliknya. Raja bertanya, Abu Nawas, di mana kamu beli jamu itu? Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang menghadap Baginda Raja dengan wajah penuh kesedihan. Suaranya bergetar ketika ia mengadukan nasibnya. Wanita itu mengaku menjadi korban seorang pria bernama Jahil. Pria tanpa kedua tangan, namun dengan kelicikan yang luar biasa. Baginda Raja terkejut mendengarkan cerita itu. Meski Jahil seorang penyandang disabilitas, ia dituduh telah memanipulasi, mengancam, bahkan melecehkan wanita-wanita lain dengan tipu daya dan kata-kata manis. Bingung dengan situasi ini, Baginda memanggil penasihat istana yang paling cerdik, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas, kata Baginda Raja, persoalan ini sangat pelik. Jahil memanfaatkan kondisinya untuk mengelabui banyak orang. Apa pendapatmu? Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, kemudian menjawab dengan tenang. Baginda, meski Jahil seorang penyandang disabilitas, hukum tetap berlaku untuk semua. Namun, kita harus memastikan bahwa tuduhan ini berdasarkan fakta. Jangan sampai kita menghakimi hanya berdasarkan prasangka. Baginda Raja mengangguk. Tepat sekali Abu Nawas. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuktikan kebenarannya? Jahil sangat pandai berkilah dan memanfaatkan simpati. Abu Nawas tersenyum tipis. Izinkan saya menyusun rencana, Baginda. Saya akan memanggil Jahil ke istana dan mengungkap kebenarannya dengan cara saya. Beberapa hari kemudian, Jahil dipanggil ke istana. Dengan wajah penuh percaya diri, ia berkata, Ampun Baginda, tuduhan ini tidak masuk akal. Lihatlah saya tidak memiliki kedua tangan. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan seperti itu? Abu Nawas menatapnya dengan tajam. Jahil, katanya, kejahatan tidak selalu dilakukan dengan tangan. Kejahatan bisa terjadi lewat niat, manipulasi, dan ancaman. Apakah kau berani bersumpah bahwa kau tidak pernah memanfaatkan kelemahan emosional orang lain untuk keuntunganmu? Jahil tampak gugup, tapi ia tetap bersikeras. Saya hanya mencoba membantu mereka yang membutuhkan. Jika ada yang salah paham, itu bukan kesalahan saya. Abu Nawas tersenyum kecil. Baiklah Jahil, kalau begitu buktikan bahwa mandi suci yang kau tawarkan benar-benar untuk kebaikan. Kami akan meminta orang-orang terhormat dari istana untuk mencobanya. Jahil terkejut. Tetapi ritual itu hanya untuk orang-orang tertentu, katanya dengan tergagap. Justru itu yang ingin kami buktikan, kata Abu Nawas dengan tenang. Jika memang ritualmu murni untuk kebaikan, tidak ada yang akan merasa dirugikan, bukan? Terpojok oleh logika Abu Nawas, Jahil akhirnya menyerah. Dengan suara rendah, ia mengakui semua perbuatannya. Saya melakukan itu karena dunia terasa tidak adil bagi saya. Saya hanya ingin mereka mengerti penderitaan saya, tapi saya terlalu jauh melampaui batas. Baginda Raja menatapnya dengan penuh kekecewaan. Jahil, ketidakadilan yang kau rasakan tidak pernah menjadi alasan untuk merugikan orang lain. Hukum harus tetap ditegakkan. Abu Nawas menambahkan, namun Baginda, selain hukuman, Jahil juga memerlukan pembinaan agar ia menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya.
Baginda setuju. Jahil pun dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya, sekaligus diberi pembinaan agar ia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersendandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan, gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. Syukurlah ada kampung di dekat sini, ujarnya dengan lega. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. "Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah." "Terima kasih, Bu," kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, "Apa nama kampung ini, Bu?" Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, "Ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda." Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. "Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda?" Wanita itu mengangguk. "Benar, Tuan. Dan ada satu peraturan di sini, Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi." Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? Wah, gawat, pikir Abu Nawas. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah. Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah, menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. "Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam." Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut, "Tuan Abu Nawas," menyapa dengan ramah dan sangat lembut. Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. "Ritual apa itu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku harus berlari keliling kampung 3 kali sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah." Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun, sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai, ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin.
Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. "Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," teriaknya sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rizki yang berlebih, ia tak lupa membaginya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rizki yang banyak, ia juga membaginya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda tentang Tuhan. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya, ucapan tersebut bukanlah untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu di setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah saat dirinya melintas tepat di depan rumahnya. Abu Nawas sambil tersenyum kepadanya. Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Tetangga ateis tersebut sangat marah. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak juga punya pekerjaan. Berikanlah hamba rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangga yang ateis itu. Maka muncullah ide sial di benaknya. Aku akan mengerjain Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka,
Ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas itu bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan. Dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutuknya dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke sebuah desa yang terkenal akan kecantikan para jandanya. Maka ketika Abu Nawas tiba di desa itu, para janda langsung berkumpul, berbisik-bisik dan melirik Abu Nawas penuh harapan. "Aku harus menikahi Abu Nawas," kata janda Ratna sambil memutar-mutar kerudung. "Tidak bisa, hanya aku yang pantas untuknya," kata janda Surti dengan penuh semangat. "Aduh, kalau aku dapat Abu Nawas, hidupku pasti beruntung," seru janda Maryam sambil menepuk-nepuk pipinya. Dalam sekejap suasana desa menjadi heboh. Mereka semua berusaha memikat Abu Nawas. Ada yang membawa hidangan lezat, ada yang menyanyi merdu, bahkan ada yang mencoba meramal garis tangannya. Abu Nawas hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala, bingung dengan semua perhatian itu. Karena persaingan semakin panas, para janda memutuskan untuk mengadakan rapat desa. Mereka sepakat bahwa Abu Nawas harus memilih salah satu dari mereka. Abu Nawas pun diundang sebagai tamu kehormatan. "Abu Nawas," kata janda Ratna, "pilihlah aku pandai memasak." "Aku lebih baik Abu Nawas," kata janda Surti, "dan aku rajin dan sabar." Janda Maryam tak mau kalah. "Kalau aku Abu Nawas, aku bisa bercerita dan membuatmu tertawa sepanjang hari." Abu Nawas berpikir keras. Ia menatap semua janda yang penuh harap. Jika ia memilih satu, yang lainnya pasti kecewa. Jika ia menolak semua, ia bisa-bisa jadi musuh bersama. Maka seperti biasa, Abu Nawas pun mendapatkan ide cemerlang. Abu Nawas berdiri menarik napas panjang dan berkata, "Wahai janda-janda yang baik hati, kalian semuanya istimewa. Tapi aku punya syarat khusus untuk memilih istri. Apapun syaratnya, kami siap," seru mereka serempak. Abu Nawas tersenyum licik, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa memasukkan benang ke dalam jarum sambil menutup mata dan menari seperti bebek?" Para janda terdiam, lalu mulai saling melirik sambil menahan tawa. "Aku coba dulu," kata janda Ratna. Ia mengambil jarum dan benang, menutup mata, lalu mulai menari sambil bergoyang-goyang seperti bebek. Tapi tak lama kemudian, ia tersandung kursi dan hampir jatuh. "Aku juga bisa," seru janda Surti. Ia mencoba hal yang sama, tapi benangnya malah menyangkut di rambutnya sendiri. Janda Maryam tak mau kalah. Ia menutup mata, mulai menari, dan bukannya memasukkan benang ke dalam jarum, malah menusuk jari sendiri. "Aduh, jarum ini lebih jahat dari mantan suamiku." Semua orang tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Abu Nawas. Setelah tawa reda,
Abu Nawas berkata sambil mengusap air mata, "Wah, kalian semuanya memang hebat. Tapi sepertinya lebih baik aku jadi teman kalian saja. Lagi pula, kalau jadi suami kalian, aku pasti harus belajar menari bebek setiap hari." Para janda akhirnya tertawa dan setuju. Mereka senang karena walaupun tidak mendapatkan Abu Nawas sebagai suami, setidaknya mereka mendapatkan tawa dan kenangan yang sangat lucu. Sejak itu Abu Nawas menjadi sahabat baik mereka dan selalu disambut hangat setiap kali Abu Nawas berkunjung. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku. Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku melihat keberuntungan besar menghampirimu. Kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat." Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi 5 menit lagi?" Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal. Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas.
Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas." Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. "Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa," sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, "Tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu. Tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad." Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati, "Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok." Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya?" Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. "Ya Tuan," Abu Nawas memulai dengan suara tenang, "setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk?" Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan, "Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran." Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas melanjutkan, "Namun ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan. Mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah." Ulama itu terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. "Apakah ada contoh yang lebih jelas Abu Nawas?
agar kita semua bisa memahaminya lebih baik. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya, mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri." Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. "Tapi bagaimana kita tahu," tanya ulama itu lagi, "bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan?" Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri." Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu." Ulama itu kemudian melanjutkan, "Engkau benar Abu Nawas," katanya. "Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan." Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.